Kenapa misalnya bukan semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang makin mantap mendukung negara Pancasila. Saya balik ke Ratu Sikumbang dulu. Saya balik ke Ratu Sikumbang dulu. Yang tadi waktu Ratu Sikumbang tampil, tinggallah Kampuang ya. Dari penciptanya adalah Syahrul Tarun Yusuf Satayu ya, atau Sultan Yusuf kurang lebih gitu ya namanya. Nah tadi waktu Ratu Sikumbang tampil, ini Sujiwo Tejo Sirambang Mato itu dia memperhatikan dengan sangat seksama. Syairnya sangat bagus betul ya. Kita larut dalam perasaan galau sedemikian rupa. Terus yang agak lebih penting orang lupa bahwa Ratu Sikumbang bisa menyanyikan lagu itu dengan baju merah yang luar biasa. Ternyata merah itu bisa cocok juga dengan Sumatera Barat. Betul ya? Ini tergantung caranya. Tergantung cara masuknya. Iya kan? Enggak, Sujiwo Tejo karena dia nanti pasti ada alasannya dia kenapa gitu. Tapi sebagai Sujiwo Tejo Sirambang Mato tapi saya bilang kalau cara masuknya luar biasa, Pak Gubernur kita ya, dan ini pimpinan kami di IKM, itu saya rasa bisa kena juga gitu. Nah, dalam hal yang lebih penting, saya merasa ini tenang aja. Nanti mungkin khusus YLC malam ini akan ditutup lagi oleh si Ratu Kumbang mungkin ya. Si Ratu. Enggak. Saya berharap demikian karena ini rangkaiannya seperti itu. Nah, sebelumnya saya mau mengatakan, saya mau mulai dengan yang empirik dulu. Karena ini kan, betul ya, saya pelan-pelan supaya tidak keliru, teksnya. Jadi kalau dalam konteks Roland Barthes itu, udah Fadlizon, ada author, ada teks, dan ada readers. Jadi ada yang menyampaikan, kemudian ada teks itu sendiri, dan kita-kita atau siapapun yang membacanya. Bunyinya kan begini, semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka gitu ya. Jadi itu dalam konteks teksnya. Tapi memang yang menjadi persoalan kemudian adalah interpretasi dari kita-kita atau semua yang hadir di situ. Ada David, ada udah Hairil Caniago, dan kita semua di sini. Nah, saya mau mulai dengan mengatakan ada pengalaman empirik luar biasa. Saya itu di SMA Don Bosco, Sumatera Barat nih. Sumatera Barat itu bukan hanya terdiri dari ya pasti ya keluarga besar Minangkabau, tapi ada juga teman-temannya dia ini loh dari Mandailing, Batak, betul ya. Kemudian Jawa pasti ya, dulu ada dari Suriname ke sana, kemudian teman-teman kita transmigran ya, ada di Sitiung, Pasaman dan lain-lain. Kemudian tentunya ada Nias, Tamil, kemudian juga ada teman-teman Mentawai ya. Salam juga buat juga Sudah Sabagalet dan lain-lain, nama besar juga di situ gitu. Nah, kami merasakan betul sejak tahun 80 itu. Jadi pertanyaan ini sudah terjawab dengan baik. Sejak kami SMA di situ ya, Don Bosco, kemudian terus berkembang sampai saat ini. Doni Monardo juga dari SMA yang sama, itu Datuk Karnelias. Kami betul-betul Pancasila itu sudah bukan lagi sesuatu yang aneh. Itu kita juga sudah dianggap Allah salah saya tadi ya kalau begitu. Nah, saya mau muncul sekarang dengan 3 nama. Dan karena itu saya anggap tadi Balingka Agam itu menjadi penting Datuk Karnelias. Nama yang pertama, ini memang saya, ini dari dunia saya, komunikasi atau jurnalisme, udah Hairil Caniago ya. Saya sebut nama yang pertama itu orang yang saya barangkali yang pertama kali menyebutnya sebagai Datuk. Ya, lahirnya di Balingka, bulan September ini, Datuk Karnelias, betul ya. Itu satu ya. Setiap kali dia memotong acara kita ini, ada ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan itu biasanya di puncak acara, tapi juga tokoh-tokoh yang ya berbeda-beda pandangan, berbeda aliran juga ditampilkan di sana. Betul ya, itu satu. Filsuf-filsuf gitu. Yang kedua, ini menarik untuk dicatat. PK Oyong. Betul ya, seorang nama yang besar dalam dunia jurnalisme ya. Budayawan juga menurut saya, lahir di Bukit Tinggi. Betul ya, udah Hairil Caniago ya. Ya betul, ayahnya itu di Payakumbuh begitu. Dan dia orang yang sangat sederhana, bekerja sangat keras, kemudian suka hemat, suka membantu orang lain dan selalu mengatakan hidupnya untuk Bhinneka Tunggal Ika dan Persatuan Indonesia. Itu perlu dicatat. Nah, yang PK Oyong itu pendiri
Kompas. Ya, Kompas Group ya. Jadi artinya ini sumbangan dari Sumbar tadi kalau berbicara Sumatera Barat. Yang ketiga, saya ingin sekali menyampaikan ini karena saya mau menjadi guru besar di Mustopo justru karena Buya Hamka itu guru besarnya di Mustopo. Ya, Buya Hamka itu guru besarnya di Mustopo. Dan Buya Hamka ini punya kisah yang sangat menarik. Ya, ada Prof. Anar Gonggong. Tadi saya banyak sekali cerita dengar kuliah dari Uda Hairil Caniago. Ya, dia punya hubungan yang luar biasa loh dengan Bung Karno itu ya. Kakeknya Ibu Puan yang sedang dibahas dalam konteks ini. Itu dia punya hubungan pertentangan pendapat. Bahkan dia pernah dipenjara, betul ya? Terutama dizolimi oleh yang dianggap oleh para aktivis, penulis PKI. Kemudian dia juga berbeda pendapat dipenjarakan tanpa pengadilan yang cukup layak, gitu ya. Tetapi kemudian dia mendapat surat yang diantarkan oleh ajudan Pak Harto pada waktu itu ketika Bung Karno sudah meninggal, bahwa permintaan Bung Karno, Buya Hamka lah yang menjadi imam untuk mensolatkan jenazah dari Bung Karno. Betapa luar biasanya hubungan yang seperti itu. Nah, balik kepada Ibu Puan, saya ingin sekali mencatat sekali lagi bahwa terima kasih Datuk Karnelia sudah menceritakan secara panjang dan lebar bahwa Ibu Puan itu adalah putri dari Datuk Basa Batuah. Jadi Datuk Basa Batuah ini dari Kanagarian Sabu ya, salam buat teman-teman di Batu Puah Teh Tanah Datar. Sementara ibunya Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri, Putri Reno Alam, ya, Putri Reno Nilam, betul ya. Jadi dia betul-betul itu sudah lahir dari situ. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian ini menarik. Teman-teman para guru besar komunikasi juga urun rembuk malam ini. Ada satu pertanyaan karena kebetulan Mbak Puan ini orang komunikasi, ilmu komunikasi. Jadi ada pertanyaannya secara sederhana, tidak sampai ke Bartes misalnya, secara semantik dalam teks tadi kenapa bunyinya begini nih? Udah arteria dalan atau bang arteria dalan, semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Mendukung ya negara Pancasila, betul itu kalimatnya. Kenapa misalnya bukan semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang makin mantap mendukung negara Pancasila. Itu berbeda loh. Betul ya? Pelan-pelan nih kita bicara dari teks. Ya, jadi mungkin akan ada perbedaan di situ yang bisa masuk ke hal-hal seperti itu. Nanti bisa dijawab dengan detail dengan usulan selanjutnya. Nah, terakhir 1, 2, 3. Yang ketiga, barangkali ini tidak bisa dipisahkan dari pilkada. Ini menarik. Pasti ini menarik. Jadi kebetulan karena proses pilkada itu baru pendaftaran, jadi Datuk Karni Ilyas saya sebutkan inisial saja ya yang sudah mendaftar karena baru pendaftaran, yaitu ada Mahyeldi dengan Audi Joynaldi gitu ya. Inisial aja nih saya sebutkan ya. Kemudian ada Mulyadi dengan Ali Mukni. Kemudian ada inisial Nasrul Abid dengan Indra Catri dan inisial Fahrizal dengan Jenius Umar. Inisial saja yang saya sebutkan ya. Ada 4 pasangan itu. Nah, yang menjadi menarik kemudian adalah PDIP kan tidak bisa mengajukan sendiri ya. Bahkan hanya dengan berbekal 3 suara dari DPRD tingkat provinsi ya dari 65. Maka yang menjadi menarik kemudian adalah saya to certain extent yakin bahwa memang ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan isu ini. Gak apa-apa dong. Udah ketawa-ketawa udah Hairil Caniago, ya kan? Kelompok yang mana kita belum tahu. Kenapa begitu? Sederhananya kelompok yang mencoba memanfaatkan ini bagaikan mendapat durian runtuh atau bak mendapatkan kijang patah kaki, begitu tuh, ya. Jadi artinya ada kalimat seperti ini, saya nggak tahu siapa yang memanfaatkan, tapi kan intinya nanti ada partai yang relatif kuat dengan 10 kursi ditambah 10 kursi gitu ya. Dan mula-mula ada tambahan 3 lagi. Kemudian tambah PDIP 3. Nah, sementara ada satu partai yang kuat sekali 10 tambah ini ya, tambah dari P3 begitu, ya kan? Dan Gerindra seorang diri ya. Seorang diri cukup 14 kursi begitu. Nah, yang menjadi menarik adalah kan orang suka melihat nih antara apakah tetap
teman-teman dari Pak Gubernur yang ini sekarang ya, itu bisa terus, sementara dengan Partai Demokrat dan PAN ini cukup tinggi. Pada sisi lain Gerindra juga menarik. Boleh ya, nggak apa-apa ya, saya cerita aja ya. Gerindra ini kan menarik karena dulu mendukung Pak Prabowo begitu ya. Tapi ketika Pak Prabowo ini belum pernah terjadi di dunia, orang Sumatera Barat juga pasti tagalenje, artinya terkejut betul gitu ya. Bahwa Pak Prabowo ini akhirnya menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Maka agak sulit juga bagi Gerindra menjelaskan kepada pemilihnya ya. Dan ini bisa dimanfaatkan dalam konteks pilkada. Jadi saya rasa hal ini bisa juga dibaca dalam konteks pilkada seperti itu. Nah, yang terakhir saya mau mengatakan beginilah. Ini sudah terjadi. Dan kalaupun ada David, ini anak-anak muda kami, ini David ini disebut tadi apa? Parit Paganagari, begitu ya. Jadi dia menyampaikan kemarahan-kemarahannya. Tetapi kan dinamikanya terjadi. Ya, misalnya yang dari teman-teman Partai Demokrat ini dengan PAN itu dinamikanya itu menarik ya. Lalu dikembalikan dukungan dari PDIP. Itu juga menarik loh. Alasannya, saya mohon maaf nih, alasannya agak kurang masuk akal juga. Ya kami kan sudah diberi, tapi belum diberi B1 KWK gitu ya. Pertanyaan saya adalah, kalau isu ini nggak muncul, dikembalikan nggak surat itu tadi? Nggak apa-apa loh, malam ini kita buka-bukaan aja. Jangan ada yang disembunyikan. Kalau misalnya isu ini nggak muncul, surat ini dikembalikan nggak? Nggak ada alasan lah. Apa? Nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Itu yang disebut alun pai alah babalia. Jadi alun bertanding, begitu ada isu, suratnya dibalikan. Itu kan menjadi sesuatu yang menarik juga. Nah, ke depan saya rasa yang dikeluhkan oleh uni saya tadi, Irma Caniago, dan kita semua, lepas dari saya tadi mau minta kuliah lagi sama Uda Hasil Caniago, khususnya soal hubungan dalam konteks masyarakat Minangkabau dengan PKI ya. Karena itu apa namanya kan ada cerita seperti kalau Tagang Bajelo-Jelo gitu ya. Kalau apa namanya? Yang kedua? Tagang Bajelo-Jelo, Kandu Badan Tiang dan Tiang. Artinya ada penyesuaian sedemikian rupa nggak dalam konteks cerita PKI. Tapi ada satu yang tidak saya ragukan. Satu yang paling tidak saya ragukan terhadap anak muda yang datang ke Ibu Irma Caniago tadi. Yaitu soal feodalisme dan oligarki. Wah, itu nggak ada cerita. Jadi sama-sama ya, Uni juga mungkin berjuang di dalam partainya sendiri dulu, dan kita semua berjuang. Saya rasa apa yang kita kaitkan dengan presidensial threshold, parliamentary threshold, itu kan persoalan feodalisme dan oligarki. Itu yang kita betul-betul ingin lawan. Itu intinya mungkin ya dari persoalan ini, dan bagaimana semua teman-teman partai politik itu bisa mengemasnya nanti. Karena pada ujungnya saya tertarik dengan cerita tadi Datuk Karnilias bagaimana bersama-sama dengan almarhum Datuk Basa Batuah ya, itu mengadakan makan malam bersama dengan tokoh-tokoh adat ya. Jadi barangkali penyelesaian masalah ini tidak harus juga langsung dengan dengan minta maaf secara formal ya. Memang perlu menjelaskan itu, menurut saya perlu dari Ibu Puan sendiri, dari Uni Puan sendiri. Ya, itu perlu. Jadi jangan terus-menerus melalui Uda Arteria Dahlan, terus kemudian lagi siapa tadi? Ahmad Basara, semuanya bagus, ya. Nah, tetapi mungkin ada caranya. Nah, cara dari Datuk Karnilias itu luar biasa. Ini juga sebuah cara yang lahir dari Koto Gadang menurut saya ya. Mungkin makan bajamba. Betul kan? Ayolah, ajak ke Sumatera Barat, makan bajamba, itu peristiwa-peristiwa penting loh ya. Peristiwa adat. Nah di situ bicara dari hati ke hati. Nah saya mau menutupnya dengan mengatakan begini. Ya ini saya mau menutupnya dengan mengatakan begini. Lepas dari apapun yang kita diskusikan di sini secara terbuka, saya tadi juga membawanya ke pilkada ya. Itu apa adanya. Tapi ada juga pepatah petitih orang Minang yang luar biasa. Yaitu ini dua ini kemudian saya tutup. Yang pertama adalah pelan-pelan betul saya mengatakannya. Kita juga jangan sekedar menjadi orang yang pandai bainduk samang. Jadi artinya apapun itu dibenarkan dengan segala cara gitu. Karena orang Sumatera Barat itu pandai basile tetapi bukan pandai manjile. Kurang lebih seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.